Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Aditya Putra dengan NIM 2011511018. Di sini saya akan membawakan materi mengenai analisa sinyal dalam domain frekuensi dan transformasi Fourier discrete untuk laporan akhir praktikum pengolahan sinyal digital modul keempat. Pada praktikum modul keempat ini memiliki dua tujuan, yaitu yang pertama mengamati sinyal dalam domain waktu dan domain frekuensi dengan menggunakan library FFT, dan mahasiswa mampu memahami konsep dasar transformasi sinyal waktu diskrit dan mampu menyusun program simulasinya. Baiklah, kita langsung saja kepada praktikumnya. Itu praktikum yang pertama, yaitu percobaan fenomena gibbs. Di sini kita diberikan sebuah program untuk membangkitkan sebuah sinyal sinus. Kita masukkan program itu dalam MATLAB sehingga di sini dapat kita lihat untuk hasilnya ini masih kosong ya. Karena kemudian selanjutnya kita jalankan programnya dengan memberikan inputnya. Input yang berbeda mulai dari 3, 5, 7 dan seterusnya. Di sini kita memberikan input 3. Di sini kita dapat sinyalnya bergelombang. Di sini ada di atasnya seperti ada dua gelombang, itu bergelombang. Ketika kita inputkan sinyal 5, gelombang pada atasnya ini bertambah menjadi 3. Dan ini ketika kita masukkan inputnya 70, gelombangnya di atasnya ini hampir menyerupai seperti sinyal persegi hampir sempurna. Jadi seperti kita ketahui, yaitu fenomena gibbs ini merupakan fenomena yang terjadi pada gelombang sinus yang dimana setiap tepi-tepinya ini akan membentuk seperti gelombang persegi. Jadi semakin banyak jumlah sinyal atau jumlah input yang kita masuki, maka gelombangnya akan semakin berbentuk seperti gelombang persegi. Selanjutnya yaitu untuk percobaan yang kedua, pengamatan frekuensi pada sinyal tunggal. Di sini kita pertama kita masukkan programnya, kita masukkan ke dalam MATLAB sehingga di sini menghasilkan dua output, yaitu yang pertama itu gelombang untuk domain waktunya, dan yang di bawah ini gelombang untuk domain frekuensinya. Kemudian kita ubah nilai F2-nya menjadi 10, 25, dan 20. Ini ketika pertama F2-nya menjadi 3, berikut gambar gelombangnya. Menjadi F2 ditambah menjadi 20. Sini gelombang pada domain waktunya semakin membentuk gelombang sinus, dan frekuensinya begini, berjarak, memiliki jarak. Jika kita masukkan F2-nya menjadi 20, gelombang pada domain waktunya ini menyerupai agak gelombang sinus yang rapat, dan untuk domain frekuensinya ini dapat kita lihat semakin berjarak ya antara gelombang yang besar dengan yang kecil ini, dan 25 begini. Jadi semakin besar frekuensi F2 yang dimasukkan, kita ketahui untuk gelombang yang ada pada domain waktunya akan membentuk seperti gelombang sinus yang rapat-rapat, dan untuk pada domain frekuensinya akan semakin menjauh. Baiklah, untuk percobaan ketiga itu pengamatan frekuensi pada kombinasi dua sinyal. Di sini kita masukkan saja programnya ke dalam MATLAB sehingga dapatkan hasil sebagai berikut. Yang di atas ini sama dengan yang tadi. Dan ini
frekuensinya, domain frekuensinya. Ini mempunyai 4 sinyal ya, 4 gelombang. Dan ketika kita ubah F-nya menjadi 10, F3-nya menjadi 20, dan F4-nya menjadi 30. Nah, berikut ini gelombang pada domain waktu dan frekuensinya. Dapat kita lihat semakin berjarak dia. Dan ini untuk pengamatan pada 6 sinyal. Dapat kita lihat hasilnya. Jadi dapat kita simpulkan, semakin banyak sinyal yang kita kombinasikan pada domain waktu gitu, sinyalnya akan menjadi membesar. Sedangkan pada domain frekuensi sinyalnya akan menjadi banyak. Di sini ada 6 sinyal ya, punya domain frekuensi. Baiklah, untuk percobaan soal itu pengamatan frekuensi pada sinyal audio. Di sini ada 2 sinyal audio, yaitu AAA.WAV dan nada_1.WAV. Di sini pertama AA.WAV ini dapat kita, setelah kita pindahkan programnya pada MATLAB, dapat kita lihat hasilnya seperti berikut. Dan ini untuk nada_1.WAV, dapat kita lihat hasilnya seperti berikut. Oke, selanjutnya untuk DFT ya. Di sini kita pindahkan saja programnya ke dalam MATLAB. Kemudian kita dapatkan hasilnya seperti berikut. Ini pada bagian real hanya terdapat garis pada ujung-ujungnya saja, dan bagian imajiner hanya terdapat garis pada bawahnya saja. Dan untuk percobaan yang terakhir itu representasi dalam domain frekuensi. Sini setelah kita pindahkan programnya ke dalam MATLAB, kita mendapatkan inputnya seperti sama dengan yang ada di modul pada domain waktu dan domain frekuensinya. Setelah itu kita modifikasi nilai frekuensi dan hertznya sehingga kita dapatkan sebagai berikut. Di sini pada domain waktunya dia akan semakin bertambah sinyalnya, dan pada domain frekuensinya dia akan semakin mengecil. Dan yang terakhir itu modifikasi kembali program tadi untuk mendapatkan nilai magnitudo langsung besar desibel. Di sini kita lihat pada domain waktunya masih sama, sedangkan pada domain frekuensinya dia akan semakin amplitudonya semakin tinggi. Demikian penjelasan dari saya untuk rapor akhir praktikum pengolahan sinyal digital. Jika terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.